Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bidang-bidang bimbingan dalam bimbingan dan konseling. Bidang-bidang dalam bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah merupakan kegiatan yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan serta konseling selalu memperhatikan karakteristik dan juga tujuan pendidikan, kurikulum, dan peserta didik. Untuk itu, penting sekali bagi seseorang konselor memahami bidang-bidang bimbingan dan konseling. Terdapat 4 bimbingan dan konseling yang menjadi ruang lingkup pelayanan. 4 macam bidang bimbingan dan konseling. Yang pertama, bidang bimbingan pribadi. Kedua, bidang bimbingan sosial. Ketiga, bidang bimbingan belajar. Keempat, bidang bimbingan karir. Dan keempat macam bidang bimbingan dan konseling tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Bidang bimbingan pribadi. Pengertian bidang bimbingan pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Ruang lingkup bimbingan pribadi. 1. Pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pemantapan kemampuan mengambil keputusan. 3. Pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambilnya. Selanjutnya, tujuan bimbingan pribadi. Tujuan dari bimbingan pribadi yaitu membantu peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan pribadi seorang individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat di jasmani. Materi dalam bimbingan pribadi yaitu 1. Materi layanan bimbingan pribadi dalam layanan informasi. 2. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berkenaan dengan layanan bimbingan pribadi dapat mencakup identitas individu. Selanjutnya, bidang bimbingan sosial. Pengertian bidang bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya dan anggota keluarga serta warga lingkungan sosial yang lebih luas yang dilandasi budi pekerti dan tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Selanjutnya, ruang lingkup bimbingan sosial. 1. Pengembangan dan pemantapan kemampuan berkomunikasi dengan baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. 2. Pengembangan dan pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif. 3. Orientasi tentang hidup berkeluarga. Selanjutnya, tujuan dari bimbingan sosial yaitu tujuan utamanya yaitu pelayanan bimbingan sosial adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Materi bimbingan sosial. 1. Layanan informasi tentang keadaan masyarakat dewasa ini dan tentang cara-cara bergaul. 2. Layanan orientasi untuk bidang pengembangan layanan sosial meliputi suasana lembaga dan objek-objek pengembangan sosial. Selanjutnya yaitu bidang bimbingan belajar. Adapun pengertian dari bidang bimbingan belajar ialah bidang pelayanan yang mana membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah ataupun madrasah, serta belajar secara mandiri. Dan juga membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap ataupun kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan atau keterampilan. Itu pengertian dari bimbingan belajar. Adapun ruang lingkup dari bimbingan belajar antara lain yaitu yang pertama, menumbuhkan disiplin siswa dalam belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok.
Yang kedua, mengembangkan materi program belajar. Yang ketiga, orientasi belajar untuk pendidikan tambahan dan juga pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan dari bidang bimbingan belajar antara lain memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, yang mana kita sebagai calon guru harus memberikan kebiasaan kepada peserta didik untuk berlatih belajar secara positif. Yang kedua, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, memiliki keterampilan belajar. Siswa diharapkan mampu mempunyai keterampilan belajar tersendiri dari masing-masing individu. Yang keempat, memiliki kesiapan menghadapi ujian. Semua siswa diharapkan siap dalam menghadapi ujian, entah itu ujian kelas, kenaikan, ataupun ujian yang praktek semacamnya. Selanjutnya, bidang bimbingan karir. Adapun pengertian dari bidang bimbingan karir yaitu bidang pelayanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik dalam menerima, memahami, menilai informasi dan pengalaman serta memilih dan mengambil keputusan arah karir secara jelas, objektif, dan juga bijak. Dasar-dasar pelaksanaan dalam bidang bimbingan karir, di antaranya yaitu bimbingan karir diperlukan agar menghasilkan tenaga pembangunan yang cakap dan terampil dalam melakukan pekerjaan untuk pembangunan. Yang kedua, sebagian besar hidup manusia berlangsung dalam dunia kerja. Yang ketiga, bimbingan karir diperlukan didasarkan bahwa setiap pekerjaan ataupun jabatan menuntut persyaratan tertentu untuk melaksanakannya. Yang terakhir yaitu, bimbingan karir dilaksanakan di sekolah atas dasar kompleksitas masyarakat serta dunia kerja. Adapun prinsip-prinsip dari bidang bimbingan karir diantaranya yaitu, pelaksanaan bimbingan karir di sekolah harus didasarkan kepada hasil penelusuran yang cermat terhadap kemampuan dan minat siswa. Selanjutnya, pelaksanaan bimbingan karir harus merupakan suatu proses yang berjalan terus mengikuti pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang terakhir, pelaksanakan bimbingan karir jangan sampai menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang ada lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.